Menurut saya, para aparatur kita baru menerjemahkan presisi dengan tangan-tangan di dadanya. Tapi belum membaca 177 agenda aksi itu. Dibongkar 57 kg sabu di Kabupaten Asahan, 75 kilo di Tanjung Balai, di tempat saya. Apa yang terjadi? Ada 8 personel Polri, 1 berpangkat Aibtu, 7 berpangkat Bribka dari Sat Narkoba dan Satpol Air di Tanjung Balai yang menjual 6 kg sabu yang hasil tangkapan itu. Siapa lebih bandel? Mereka atau kita? Sekjen Hinca Panjaitan, Fraksi Demokrat. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih pimpinan. Izinkan Ketua saya fokus pada renstra yang tadi disampaikan oleh Kapolri, tapi lebih khusus lagi soal narkoba. Soal narkoba bisa kita bagi dua, cara mencegahnya dan cara mengatasi korban yang sudah berjatuhan. Dari angka-angka yang disampaikan, besar sekali angkanya yang dipenjara dan seterusnya. Tentu menjadi problem kita bersama. Saya ingin menyampaikan bahwa soal narkoba ini tahun 2015 Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia darurat narkoba. Itu 2015 disampaikan beliau. Nah, kita ingin memberi catatan, kita tidak ingin seperti Meksiko yang terus mengalami tragedi kekerasan nanti pada waktunya. Tidak ingin juga seperti Afghanistan yang akhirnya terpaksa menanam opium itu untuk kehidupan dirinya. Kita juga tidak ingin seperti Brazil yang kemarin perkampungan kumuh di kota Rio de Janeiro itu terjadi perang antara polisinya dengan para bandit-bandit narkoba, tapi korban berjatuhan dari masyarakat sipil dan seterusnya. Nah, sekarang renstranya ke depan, Pak Kapolri, mau kita apakan ini strategi Anda? Salah satunya yang paling menarik tadi disampaikan oleh teman-teman, kebetulan saya sekali lagi dari Sumut 3, itu mulai dari Tanjung Balai, Batubara, Asahan itu adalah triangle untuk Selat Malaka. Waktu masa Pak Tito saya mengajak, yuk kita patroli ke sana. Tidak hanya di Kepri, tapi juga di situ. Saya harus berterima kasih kepada Kapolda Sumut, Mas Agus, dan juga Kapolres yang lama, Bung Irfan di sana di Tanjung Balai, yang hanya menggunakan terbatas sekali 12 personil saja untuk menjagain Tanjung Balai, Asahan sampai ke sana, Pak. Kedua, waktu tanggal 20 darurat narkoba, berarti BNN menyusun anggaran ini berdasarkan keadaan darurat itu. Oke. Dengan begitu, mari kita lihat dari sekian banyak poin-poin ini, saya mau mulai dari satu yang pertama saja dulu, yaitu darurat karena sudah banyaknya orang masuk di penjara atas kerja keras polisi, BNN, jaksa, dan hakim yang memenjarakan pengguna-pengguna itu yang tadi sudah disampaikan teman-teman itu. Akibatnya 1,2 triliun pun habis uang untuk di lapas, memberi mereka makan juga. Sekarang teman-teman sudah angkat tadi soal rehabilitasi. Kalau angka rehabilitasi itu 102 miliar, sekarang ini 40 sampai 50 ribu orang di penjara karena narkoba itu sebagai pengguna. Jika satu orang itu kita rehabilitasi, tadi dananya antara 3 sampai 5 juta atau kita sebutkan 5 juta, itu rehabilitasi satu orang itu per 6 bulan berarti 30 juta. Jika sekarang ada 50 ribu itu dibagi dengan budget Bapak yang segitu, hanya melakukan rehabilitasi 3.412 orang saja. Jadi sepakat dengan teman-teman tadi, anggaran ini belum memadai semangat kita merehabilitasi mereka, gitu. Nah, oleh karena itu harus kita ubah ini, Pak, catatan saya. Kalau enggak, maka pertanyaan-pertanyaan di Komisi 3 yang selama ini selalu mengatakan BNN ini mau bubar atau sangar. Kalau memang ini jadi rutinitas, saya minta BNN dipromosi bubarkan. Saya memilih sangar. Sangar termasuk juga rehabilitasinya untuk mengangkat menuntaskan soal ini. Jadi kalau anggarannya segini cuma 3.400 sekian. Kalau 50.000 dia, berarti butuh 15 tahun kita menyelesaikan ini. Tidak serius, saya sepakat dengan teman-teman tadi.
Komisi 3 melihat BNN tidak serius ngurus ini. Itu, rehabilitasi ini. Karena hanya begitu anggarannya. Saya kira kami semua sepakat naikkan, Pak. Jika dihitung tadi itu, saya hitung tadi angkanya itu harusnya 1,2 triliun. Itu yang dibutuhkan. Dan saya kira kita sepakat menyetujui itu, Pak. Kelolalah uang 1,2 triliun untuk merehabilitasi warga negara, saudara-saudara kita korban narkoba itu. Karena itu kalau cuma 4.000, Pak, nggak perlu BNN. Karena itu kalau teman-teman marah untuk dibubarkan, sepakat, nggak serius ngurusnya. Anggaran kan kita sepakati bersama. Saya mohon pimpinan kita setuju saja. 1,2 triliun untuk rehabilitasi 50.000 korban itu. Itu baru kita pro pada warga negara yang jadi korban kejahatan narkoba dunia itu. Yang kedua, ini Pak. Pada beberapa waktu lalu, dan tadi sudah ditanyakan, sumber pemasukan narkoba dari luar itu paling besar kan dari luar negeri. Bahkan ada yang terbesar itu dari Tiongkok. Bahkan dari pelabuhan-pelabuhan di Malaysia itu. Yang BNN telah melakukan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin top di Malaysia. Tapi yang paling banyak memasukkannya ke Sumatera Utara, Malaysia semua, Pak. Udah taken to MOU, juga Tiongkok. Pada tahun 2019 yang lalu, negara-negara di ASEAN membentuk Satgas Jalur Pelabuhan. Bapak masih ingat itu? Waktu itu arahnya pembentukan Satgas ini adalah mengantisipasi narkotika hasil produksi Tiongkok. Kalau kali masuk 1 ton itu, Pak. Oke? Satgas ini namanya ASEAN Seaport Interdiction Task Force. Pertanyaan, dan kita yang ditunjuk sebagai pemimpinnya. Nah, kenapa nggak ada, Pak, di sini? Padahal kita tahu kitalah pasar dan ancaman terbesar dari mereka itu. Kemarin yang dari Taiwan itu, Pak, 1 ton, Pak, masuk ke Jakarta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, poin saya adalah, kalau seandainya budget ini masih bisa, Pak, untuk pencegahan itu, mengapa tidak dimasukkan lagi di situ agar kita jaga ini, Pak? Karena itu kesimpulannya, Pak, saya mau BNN sangar. Sangar dalam menjaga, sangar dalam merehabilitasi. Baru kita sepakat ini darurat.